Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita mulai ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih memimpin dan menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Baiklah, kita akan menaikkan pujian, kunaikan syukurku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami bisa beribadah online dan kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Baiklah, kita akan membaca ayat emas kita yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Adi, kita akan menaikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Adi untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, anak-anak selamat sore. Ya, puji Tuhan. Kabar baik semuanya ya, sehat-sehat ya. Ya, sore hari ini walaupun ibadah kita melalui Zoom online, tapi kita tetap semangat di dalam ibadah dan melayani Tuhan. Nah, bulan ini kita memasuki bulan Agustus. Nah, biasanya bulan Agustus itu identik dengan momen apa? Momen tentang kemerdekaan. Ya, betul ya, tentang kemerdekaan. Ya. Nah, maka tema kita pada bulan Agustus ini, khususnya yang hari ini, sore hari ini, tentang merdeka dari dosa. Ya, kita akan baca dulu. Ya, kalian pakai Alkitab atau pakai HP boleh juga ya. Kita akan baca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke. Kita lanjut lagi pembacaan kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11 di situ. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 11. Oke, suara saya kedengaran semuanya ya. Oke, saya bacakan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang menopang, menguatkan, juga menasihatkan kepada setiap kami, khususnya sore hari ini kepada anak-anakmu, remaja pemuda di GPG Perawas ini. Walaupun melalui Zoom, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir, Tuhan memimpin, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, terus meneguhkan setiap kami, anak-anak remaja, untuk kami terus bersandar Tuhan, teguh di dalam Tuhan, bahkan kami boleh bebas daripada dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke ya teman-teman. Kita sudah membaca ya perikop dari Yohanes pasal yang ke-8 ini tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina, gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, tentu setiap kita ingin dimerdekakan dari perbuatan dosa.
Nah, Indonesia bulan Agustus ini akan memperingati kemerdekaannya yang ke-76 kalau tidak salah ya. 76 tahun. Nah, tentu sebagai bangsa ingin merdeka bebas dari kolonial, penjajahan. Jadi setiap negara pasti tidak ingin negaranya dijajah oleh negara lain. Ya. Sebab penjajahan itu atau perbudakan itu membuat rakyat itu apa? Sengsara, membuat rakyat menjadi miskin dan tidak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka itu bangsa Indonesia bersatu padu bertekad bulat untuk merdeka. Ya. Nah, demikian juga dalam hidup kita secara pribadi, kita tidak ingin hidup di dalam penindasan, hidup di dalam kuasa-kuasa yang lain. Ya. Atau dengan kata lain, kita tidak ingin hidup terus-menerus diperbudak oleh yang namanya dosa. Kita ingin hidup bebas, kita hidup merdeka dari dosa. Mengapa kita ingin bebas dan merdeka dari dosa? Sebab perbuatan dosa itu akan membuat kematian bagi kita. Kalau kita terikat oleh dosa secara terus-menerus, maka kita akan mengalami kesengsaraan. Dan kita akan mengalami kematian kekal. Sebab firman Tuhan katakan, sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Lalu bagaimana supaya kita dapat dimerdekakan dari dosa? Maka melalui perikop yang kita baca ini, kita akan belajar paling tidak ada dua hal yang penting untuk kita pelajari. Ya, supaya kita bebas dan kemudian kita mengalami ya kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus datang kepada Yesus. Supaya kita mengalami kemerdekaan, kita datang kepada Yesus. Ya, maka di dalam ayat yang ke-7 dan ke-9 tadi saya ingin bacakan ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi bagian Alkitab yang kita baca ini menceritakan satu kisah pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Ya, tiba-tiba datang gerombolan orang, kemudian datang mendekati Yesus. Ya, mereka datang dengan membawa seorang perempuan dan menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya siapa mereka ini yang berani-beraninya mengganggu Tuhan Yesus, padahal pada waktu itu Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Apa yang hendak mereka lakukan? Ternyata mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap basah karena berbuat zina. Dan di dalam tradisi Yahudi wajar bila masalah hukum itu dibawa, ya, kemudian dimintakan keputusannya kepada seorang rabi. Rabi itu artinya guru begitu ya. Jadi orang yang bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu tidak aneh jika mereka membawa perempuan itu kepada Yesus, guru. Ya. Dan mereka bertanya pada Yesus, apakah boleh melempari batu kepada perempuan ini sampai mati seperti di dalam hukum Musa? Jadi hukum Musa mengatakan siapa yang berdosa boleh dilempari batu sampai mati. Siapa yang berbuat zina maksudnya ya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 mereka bertanya, bukan karena tidak tahu atau bukan karena mereka bingung, melainkan mereka tuh ingin mengetes. Ingin mengetes seperti apa jawaban Yesus. Seperti apa tindakan Yesus. Ya. Jadi dengan kata lain mereka ingin mencobai Yesus. Mereka ingin memojokkan dan ingin mempermalukan Yesus
di tempat umum atau di banyak orang begitu ya. Jika Yesus berkata, "Oh, tidak boleh." Itu berarti Yesus tidak taat kepada hukum Musa. Tetapi Yesus menjawab, "Boleh." Itu berarti ya, Yesus tidak konsisten dengan pengajarannya sendiri. Sebab Yesus adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, jadi ini mereka lakukan karena menganggap diri mereka benar, menganggap diri mereka itu suci, gitu ya. Jadi daripada perempuan yang kedapatan berzina itu mereka lebih suci. Lalu bagaimana reaksi Yesus pada waktu itu? Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya berdiam. Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mau menanggapi mereka sama sekali. Dan melihat reaksi Yesus seperti ini, wah, mereka akhirnya merasa bangga. Mereka berbesar hati. Mereka pikir Yesus sudah bingung, tidak bisa menjawab. Mereka merasa sudah menang, sehingga mereka semakin berani mendesak Tuhan Yesus untuk memberikan jawabannya. Ketika mereka terus bertanya, Tuhan Yesus menjawab dengan satu pertanyaan yang justru membuat mereka ini kaget. Ya, kata Yesus, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan ini." Saudara, ini sungguh suatu jawaban yang tidak disangka-sangka oleh mereka dan kemudian menjadi tamparan yang sangat keras sekali kepada mereka. Bagi mereka perbuatan zina itu adalah dosa. Tetapi bagi Tuhan Yesus keinginan untuk berbuat zina pun itu sudah berdosa. Ya. Apalagi dosa itu bukan hanya sekedar berzina atau tidak, tetapi dosa adalah semua hal yang melawan kehendak Allah. Semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah dosa. Nah, ini berarti tidak satupun manusia di kolong langit ini yang tidak berdosa. Ya. Semua manusia berdosa, dan akibat daripada dosa itu adalah apa? Kematian. Atau Alkitab katakan itu akibat dosa adalah maut. Maka itu setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kemudian pergi satu persatu. Dan sekarang tinggal Tuhan Yesus dan perempuan yang berzina ini. Perempuan ini sadar bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Walaupun semua orang mendakwanya telah pergi, ia tetap diam di tempatnya. Di dalam kondisi demikian, Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang menyejukkan hatinya. Dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Jadi perkataan ini mengandung pengertian bahwa sebenarnya Yesus berhak untuk menghukum perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Suatu pengampunan yang sungguh-sungguh membebaskan hidupnya dari belenggu dosa. Suatu perkataan yang memberikan semangat dan gairah untuk hidup kembali di dalam kemerdekaan dan kemenangan. Hidup perempuan yang sudah tercela, hidup perempuan ini yang sudah hancur, sekarang memiliki pengharapan masa depan yang baik. Dulunya berdosa, sekarang diampuni. Dulunya dibelenggu dosa dan kematian, sekarang mengalami kemerdekaan dari dosa.
Nah, inilah artinya kemerdekaan. Ini artinya kemenangan sejati itu. Tidak ada kemenangan yang sejati selain dibebaskan dari apa? Belenggu dosa. Nah, semua itu hanya dimungkinkan karena perempuan ini bertemu dengan seorang yang sangat tepat. Namanya Yesus. Yang dapat mengampuni segala dosa-dosanya. Perempuan ini dimerdekakan dari dosa karena dia telah datang kepada Tuhan Yesus. Dia bukan saja mengalami remisi. Seperti pemerintah Indonesia, biasanya Presiden tanggal 17 Agustus memberikan remisi kepada penjahat-penjahat di penjara. Ya. Jadi bukan hanya mengalami remisi, tetapi dia, perempuan yang berdosa ini, juga mengalami rehabilitasi. Remisi itu pengurangan hukuman. Rehabilitasi itu adalah pemulihan. Pemulihan terhadap nama baik. Kalau dulu mungkin perempuan ini dijuluki sebagai perempuan tidak baik, ya katakanlah perempuan sundal atau perempuan ya dengan nama yang jelek begitu ya. Sekarang dikasih rehabilitasi, pemulihan nama baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Ya, Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan kepada semua orang yang berdosa. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan merdeka dari dosa, bebas dari belenggu dosa. Nah, saya tidak tahu apakah di antara kita anak-anak reda ini ada yang terikat oleh dosa. Saya tidak tahu dosa apapun. Dosa itu macam-macam bentuknya. Nyontek pun juga berdosa, ya kan? Ya. Kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek berdosa. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, apalagi berdosa. Ya. Banyak hal tentang dosa. Nah, saya tidak tahu dosa apa yang ada di dalam diri masing-masing. Tapi saat ini, melalui firman Tuhan ini yang diberitakan, ya, mari kita seperti perempuan yang pernah kedapatan berzina dan kemudian berbalik bertobat. Itulah yang harus kita lakukan. Cari Yesus, bertemu dengan Yesus secara pribadi dan meminta pengampunannya. Datanglah kepada Yesus. Sebab Tuhan Yesus mampu melakukan pengampunan kepada setiap orang yang mau minta pengampunannya. Sehingga hidup kita dimerdekakan dari dosa dan kita memperoleh kemenangan yang sejati. Yang kedua, bagaimana kita dapat dimerdekakan dari dosa? Kita harus meletakkan dosa itu di hadapan Tuhan. Saya ingin bacakan ayat yang ke-11 ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, saudara, jika saudara dan saya ingin mengalami hidup merdeka dari dosa, apakah cukup hanya datang kepada Tuhan? Tidak. Langkah selanjutnya yang Tuhan ingin lakukan adalah meletakkan dosa itu di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan meletakkan? Di dalam ayat 11 Tuhan Yesus tadi mengakhiri dengan perkataan begini. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi meneruskannya dengan memberikan satu perintah, dikatakan begini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi perkataan ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus menganggap enteng dosa perempuan itu, melainkan Yesus yakin bahwa setiap orang mempunyai masa lampau dan memiliki masa depan.
Jika ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap perempuan ini sebagai alat untuk menjebak Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menghargai perempuan ini sebagai satu pribadi yang mulia. Jika mereka datang untuk merajam perempuan ini, maka Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan ini. Jika mereka mengingat masa lampau perempuan ini, maka Tuhan Yesus memikirkan masa depan perempuan ini. Itu jangan berbuat dosa lagi. Satu kalimat jangan berbuat dosa lagi. Selain diperintahkan Tuhan Yesus juga merupakan satu kuasa bagi setiap orang yang ingin merdeka dari dosa. Tuhan juga memberikan jaminan bahwa perempuan itu akan dimampukan untuk menang dari dosa. Dan Alkitab berkata Roma 6 ayat 11 begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 14 juga ditegaskan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Teman-teman, seburuk apapun diri kita, seberapa banyak pun dosa kita, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Mengaku segala dosa kita di hadapannya, kita letakkan dosa kita di bawah kaki salibnya. Sebab pada waktu Kristus disalib, disitulah dosa kita dibayar lunas di Golgota. Jadi setiap orang yang ingin mengalami hidup yang bebas dari dosa, maka itu kita harus meletakkan dosa di hadapan Allah. Dan kemudian kita mengalami hidup yang bebas dari dosa bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Mungkin kita sering mendengar cerita tentang tukang kayu. Nah, seperti biasanya, tukang kayu itu memikul 2 ikat kayu di pundaknya. Dan dia dipikul, kemudian dibawa ke kota untuk dijual kayu-kayu itu. Meskipun di tengah terik panas, dia tidak pernah menyerah. Dan dia ketika dia lelah, dia berhenti istirahat di bawah pohon. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah truk berhenti di sampingnya. Dan sopir itu mempersilahkan Pak tukang kayu itu untuk naik di mobilnya. Pak, ayo naik di mobil. Nanti kita sampai di kota. Kemudian sesampainya di kota, truk itu berhenti dan sopirnya turun. Dia membantu menolong tukang kayu itu untuk menurunkan kayunya dari truknya. Tapi sopir itu merasa heran melihat wajah tukang kayu yang merah padam. Dan kaosnya kemudian basah kuyup oleh keringat. Dan supir itu bertanya, Pak, mengapa keringatmu begitu banyak? Sampai kayu ini pun basah. Tukang kayu ini menjawab, iya Pak supir. Kayu ini benar-benar berat. Maka itu saya tetap memikulnya di atas truk. Saya takut kalau mobil ini tidak kuat. Teman-teman, supir itu pun jadi melongo. Dan ternyata selama di atas truk, kayu itu tidak diletakkan, tetapi tetap dipikul. Ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang masih memberi diri diperbudak oleh dosa. Dia tidak mau meletakkan beban dosa itu di hadapan Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Kristus itu mampu memikul beban dosa kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah berulang kali datang kepada Tuhan Yesus. Mengakui segala dosa, tetapi kemudian berbuat dosa yang sama lagi. Ya. Mari, saat ini firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Melalui anugerahnya mengajak kita untuk berbalik kepada Tuhan. Allah ingin saudara dan saya berhenti dari kubangan dosa.
Dia mau mengampuni kita. Dia mau menyelamatkan kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, meletakkan dosa di hadapannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Semua dosa telah dibayar lunas di kayu salib, yaitu di Golgota. Ingat, teman-teman, tidak ada orang yang suci tanpa masa lalu, dan tidak ada orang yang berdosa tanpa masa depan. Hari ini, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Indonesia bebas dari segala bentuk penjajahan. Saudara kita pun juga ingin kita bebas dari belenggu dosa. Mari kita datang kepada Tuhan, meletakkan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat mengampuni, membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Sehingga kita benar-benar dimerdekakan dan kita memiliki kemenangan yang sejati. Firman Tuhan tadi katakan, Galatia pasal 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang 13 dikatakan begini. Dan janganlah mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan dalam kehidupan dosa. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita harus merdeka. Maka mari, melalui renungan firman Tuhan ini mengajak kita semua anak-anak remaja, pemuda, DP Prawas, untuk kita terus bersandar Tuhan, mengakui segala salah dosa kita di depan Tuhan, kita memohon pengampunannya, dan kita meletakkan dosa kita di depan Tuhan. Dan kita mengalami kemenangan, kemerdekaan yang sejati, bebas dari belenggu dosa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan, tolong kami untuk kami terus bersandar Tuhan. Seringkali kami, ya Tuhan, menyadari bahwa kadang-kadang dalam hidup ini dosa kami anggap enteng, kami anggap sesuatu yang biasa, tetapi melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa semua dosa memiliki dampak yang negatif, termasuk juga membawa kepada maut, yaitu kematian. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, anak-anak remaja pemuda, untuk kami terus bersandar Tuhan, mengakui segala dosa, bahkan meletakkan segala dosa di hadapan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami puja, kami sembah, mampu melakukan itu, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, sehingga kami boleh dimerdekakan, kami boleh mengalami kemenangan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Saya persilakan pemimpin liturgi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Baiklah, sekarang saya akan membacakan doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman, jemaat umum, reda, dan sekolah minggu. Dan yang kedua, kita berdoa untuk sekolah kita dan pekerjaan orang tua kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan doa persembahan oleh saudari Cika. Mari kita berdoa.
Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami sehingga kami pada hari ini masih dapat berkumpul melalui Zoom untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami juga telah mendengarkan sedikit firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati firman Tuhan yang telah disampaikan agar dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan kami juga telah memberikan sedikit persembahan, kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk terus melayani Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih, doa berkat oleh Bapak Pendeta Adi, dan diakhiri dengan pujian amin. Anak-anakku, reda GP Kris Perawas. Sebelum kita berpisah dari Zoom ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati untuk ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Mukse telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman jangan leave dulu. Kita akan ambil foto bersama dan contoh menyampaikan beberapa warta ya. Yang pertama, ini teman-teman boleh mengingat, memperhatikan. Mulai Sabtu depan kita akan membuka kembali ibadah tatap muka ya. Jadi teman-teman boleh kembali datang, kita beribadah bersama-sama di gereja. Nah, hanya dengan catatan kalau ada teman-teman yang mungkin merasa kurang fit begitu ya. Badannya nggak terlalu fit, boleh untuk menunda kedatangannya ya. Jadi kalau sudah sehat di minggu depannya boleh datang. Nah, yang kedua, besok akan ada perjamuan kudus. Teman-teman yang sudah baptis, ya, mari mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tentunya teman-teman bisa datang ke gereja dengan protokol kesehatan yang ketat ya, yang baik. Di gereja juga sudah disediakan hand sanitizer, ruangannya juga sudah disterilisasi, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Juga besok itu bukan hanya perjamuan kudus, besok juga ada ucapan syukur
hari ulang tahun gereja kita yang ke-18. Jadi teman-teman semua boleh ambil bagian ya. Jadi teman-teman besok boleh datang ke gereja. Ya. Nah, untuk persembahan ibadah reda diingatkan kembali untuk teman-teman bahwa teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya di kantong di amplop khusus di rumah. Lalu nanti waktu ibadah tatap muka boleh dibawa ya, lalu dikumpulkan di gereja persembahannya. Tapi untuk saat ini boleh masing-masing mengumpulkan, menyiapkan kantong amplop masing-masing ya untuk ibadah reda. Itu yang contoh sampaikan. Tuhan memberkati. Nah, sekarang boleh semua di open cam ya. Oke, Fani silahkan ambil tempat di sini. Ya. Oke, silakan nanti hitung ya. Ya. Oke, silakan. Ini masukin lagi. Oke, tunggu ya. Ada kendala sedikit. Sudah. Oke, hitung ya, nanti dibantu teman-teman multimedia ya. Silakan. Semua teman-teman bisa open cam ya. Ya, oke, ya, oke yuk. 1, 2, 3. Ditambah pula. Nah, ini jangan tersenggol-senggol ya. Ya, kita maju aja ya. Ya, kalian bisa cepat. Contoh sini. Oke, sekali lagi teman-teman. Pas. Apa? Ya, oke. Sekali lagi ya. Teman-teman boleh melihat ke kamera semua dengan senyum yang bagus. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok ya. Tuhan memberkati semuanya.